kembali di channel Ondin Erdua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Through Demon. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Jika dilihat dari tubuh para wanita ini, bahkan ada beberapa tulang yang patah. Tapi di mata Meng Shen, mereka semua hanyalah alat untuk melampiaskan keinginan bejatnya. Pada saat yang sama, setelah Meng Shen pergi dari tempat itu, seseorang segera muncul dan menyeret beberapa wanita yang tidak sadarkan diri, kemudian melemparkannya langsung ke dalam sangkar. Adapun para prajurit Taisu yang berjalan di Dewa Kekosongan, kebanyakan dari mereka adalah prajurit Taisu yang tidak memiliki jiwa, dan mereka semua menyelesaikan tugasnya secara diam-diam. Di sisi lain, di lautan gelap dan ketiadaan sunyi senyap, tepat ketika beberapa bahtera itu baru saja lewat, lautan kehampaan tiba-tiba beriak. Kemudian Xiaoyan yang berdiri di atas bahtera, dia segera melihat peta bintang, dan itu sudah tidak jauh dari titik pergerakan berikutnya. Jadi untuk meninggalkan kekosongan Laut Barat, Xiaoyan hanya memerlukan satu langkah terakhir, dan memasuki kekosongan Laut Utara. Tepat ketika Xiaoyan sedang berpikir, tiba-tiba suara gemuruh segera terdengar. Seharusnya Taisu tidak akan membiarkan saya pergi begitu saja. Apakah mereka pasukan Taisu yang dipimpin Jenderal Meng Shen, yang merupakan orang kuat di langkah ke-9 dari keabadian Kaisar? Dan kekuatannya sama dengan milik saya. Gumam Xiaoyan perlahan. Jelas, ini adalah sedikit informasi yang didapat Xiaoyan dari ingatan Susi. Saya pikir kita tidak akan pernah bertemu untuk saat ini. Tapi saya tidak menyangka kelompok orang ini terlalu sombong. Bahkan sepertinya tidak ada yang menganggap serius Sensi sama sekali. Semua orang harus bersiap untuk perang. Seperti biasa, kita tidak boleh tinggalkan satu orang pun dari prajurit Taisu. Tiba-tiba suara Xiaoyan bergema di seluruh bahtera. Lagi pula dalam pertempuran sebelumnya, 50.000 dewa abadi di bahtera itu juga meremehkan Taisu. Jadi dalam menghadapi mereka yang semuanya adalah dewa abadi, kekuatan dewa abadi yang bersatu ini dapat menghancurkan Taisu ini dalam sekejap. Namun bagi Taisu, karena Ratu tidak mengambil tindakan untuk melawan, bahkan membuat Taisu sedikit curiga bahwa Sensi tidak akan bisa menyelesaikan krisis seperti itu. Dan mereka juga berpikir bahwa Sensi mungkin tidak memiliki keabadian dewa. Sekarang, di depan Xiaoyan dan bahtera lainnya, dewa kekosongan yang sangat besar muncul, yang membuat Xiaoyan sedikit mengernyit ketika dia melihat angka dewa kekosongan muncul begitu saja. Jelas, dia tahu betul bahwa untuk menggunakan formasi teleportasi semacam ini membutuhkan sumber daya yang tidak terbayangkan. Sepertinya setelah Taisu mendapatkan sumber daya dari sensi saya, itu cukup bagi mereka untuk menyanyiakan dengan bebas, kata Xiaoyan dengan dingin. Bagaimanapun sejak Xiaoyan kembali ke Sensi, Xiaoyan yang selalu tenang tidak bisa menahan kebencian yang kuat. Bahkan niat membunuh terhadap Taisu di dalam hatinya menjadi semakin intens. Pada saat ini, beberapa dewa Taisu kekosongan dipimpin oleh kapal terbesar di tengah. Kemudian mereka segera menyebar mengepung bahtera Xiaoyan. Di antara beberapa bahtera ini, para prajurit Taisu datang dengan derasnya seperti air pasang, sehingga dengan ratusan ribu prajurit Taisu yang mengepung Xiaoyan terlihat sangat mengintimidasi. Jadi, meskipun kekuatan di pihak Xiaoyan adalah keabadian dewa, dengan jumlah seperti itu, siapapun yang tidak berhati-hati akan ditekan di sini. Saat ini, Susi yang diseret ke belakang bahtera oleh Xiaoyan, daging dan darahnya baru saja sembuh terus dihancurkan. Tepat ketika mata merah darahnya melihat dewa Taisu kekosongan muncul di hadapannya, wajahnya yang tanpa kulit tiba-tiba dia tersenyum. Kali ini kalian semua harus mati, kata Susi dengan dingin. Pada saat yang sama, Bailin mengenakan baju besi seputih salju. Sekilas dia melihat Susi yang diseret ke belakang bahtera dan terlihat sangat menyedihkan. Tiba-tiba mata indahnya memerah dan langsung bergerak bergegas menuju Susi. Namun saat dia semakin dekat dengan Susi, tiba-tiba sebuah kekuatan yang kuat mengguncangnya. Segera gumpalan api muncul dari bahtera dan langsung jatuh ke Susi yang terluka parah.
yang membuat seluruh tubuhnya terbakar api. Tidak! Saudara Su! Bailin tiba-tiba menunjukkan keputusasaan di matanya, tapi dia hanya bisa mendengar jeritan melengking dari Susi. Lagi pula, nyala api ini bukanlah nyala api biasa. Tepat ketika Bailin melihat Susi dibakar hidup-hidup, adegan ini benar-benar membuat Bailin sangat marah. Cepat, bunuh mereka semua! Bailin segera memberi perintah prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya, bergegas maju seperti orang gila. Segera, serangkaian ledakan berdarah langsung bergema, bahkan tanpa terkecuali. Para prajurit Taisu yang terburu-buru maju ke depan perang. Mereka semua berubah menjadi garis darah dan melesat ke belakang. Pada saat yang sama di atas Bahtera, satu demi satu Dewa Abadi keluar dengan tangan di belakang punggungnya. Dan mereka semua mempunyai ekspresi dingin yang memancarkan aura kebanggaan. Bagaimanapun, di antara 50.000 keabadian dewa, salah satu dari mereka adalah eksistensi tingkat leluhur di dunia kuno Dewa Iblis Abadi, dan keluarga miliknya bahkan lebih dominan. Oleh karena itu, dengan adanya Dewa Abadi tingkat leluhur yang duduk sebagai penanggung jawab, maka kekuatan keluarganya pasti akan sangat makmur. Jadi tidak perlu dikatakan lagi, sarana dan kekuatannya adalah alami. Jika Taisu tidak dilindungi oleh baju besi dewa palsu, maka ratusan ribu dewa pertarungan dari Taisu ini. Saya khawatir para dewa abadi ini tidak perlu sebatang dupa untuk memusnahkan mereka. Namun Taisu kuat karena mereka memiliki baju besi dewa palsu. Dan dewa Taisu kekosongan sebagai suplai energi mereka. Sehingga hal ini akan memungkinkan para pejuang Taisu memiliki aliran kekuatan tempur yang stabil. Meskipun kekuatan para prajurit Taisu ini tidak cukup kuat, tapi berdasarkan kuantitas ini juga sangat menakutkan. Sekarang, beberapa pancaran cahaya terhubung antara dewa kekosongan. Bentuk baju besi dewa palsu mereka tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mendominasi. Seolah-olah baju besi tersebut telah diaktifkan, sehingga nafasnya jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Saat ini, di dalam dewa kekosongan terbesar, sebuah sosok tergantung di udara dengan tangan di belakang punggung. Seolah-olah dia memiliki tatapan bangga dan dia memandang beberapa bahtera di depannya dengan ekspresi jijik. Cepat, aktifkan sinar pemusnahan Dewa Taisu kekosongan, kata Meng Shen dengan dingin. Segera dengan perintah Meng Shen, beberapa Dewa Taisu di sekitar perlahan membuka mulut besar mereka. Kemudian sebuah bola cahaya dingin mulai mengembun di mulutnya Dewa Taisu. Kemudian meledak sinar cahaya lurus menyapu bahtera dengan kekuatan penghancur. Namun sebelum cahaya pemusnahan mendekati bahtera, pembatasan perisai muncul menutupi semua bahtera. Bagaimanapun di antara 50.000 keabadian dewa, tentu saja banyak orang yang mahir dalam seni pembatasan. Jadi tak perlu dikatakan lagi. Mereka semua mengambil tindakan satu demi satu dan mengeluarkan kekuatan mereka sendiri. Sehingga saat cahaya pemusnahan Dewa Taisu menghantam perisai, dan seluruh perisai tiba-tiba meledak dengan cahaya yang sangat kuat. Tapi sepertinya perisai tersebut tidak bisa dihancurkan. Saya tidak menyangka bahwa formasi perlindungan yang buruk dan putus asa sebenarnya dapat bersaing dengan cahaya pemusnahan Dewa Taisu. Tuar! Segera beberapa sinar pemusnahan menghantam formasi perlindungan lagi dan lagi yang menyebabkan dampak energi yang sangat kuat menyebar dengan ganas, sehingga seluruh lautan kosong berguncang. Bagaimana mungkin pembatasan tingkat rendah seperti itu bisa memblokir cahaya pemusnahan? Mustahil. Cepat, beri saya lebih banyak kekuatan untuk menghancurkan orang-orang tak tersentuh ini, hingga berkeping-keping. Meng Shen berteriak dengan marah. Pada saat ini dalam formasi perlindungan, sekarang ada ribuan sosok terbang dan dipimpin oleh Xiaoyan. Jangan buang waktu kalian bersama mereka, ayo bunuh mereka semua. Xiaoyan segera memberi perintah dan matanya tiba-tiba tertuju pada Meng Shen yang memimpin seluruh medan perang di depan Dewa Kekosongan. Kemudian, sebuah cahaya guntur mengembun di atas kepala Xiaoyan yang merupakan tombak pemecah bencana yang terlempar ke dalam awan petir
Meskipun tombak sangat pendek, tapi itu mengandung jantung guntur Hautian yang dapat mengabaikan formasi perlindungan. Bahkan kekuatan jantung guntur Hautian dapat mengabaikan baju besi dewa palsu. Sekarang, tombak pemecah bencana guntur ini hanya ditunjukkan pada kelompok Taisu yang mengenakan baju besi dewa palsu, sehingga situasinya sangat menggelegar dalam setiap gerakan yang dilakukan Xiaoyan disertai dengan kilatan petir. Dengan kecepatan luar biasa dan hampir dalam sekejap mata, sebuah ledakan kilatan guntur turun dari langit menuju Xiaoyan, dan dia mengangkat tangannya seolah ingin menangkap guntur-guntur itu dan langsung mengubah arah pada sudut kanan 90 derajat. Jadi setelah tombak pemecah bencana dilempar oleh Xiaoyan, guntur itu bersinar dengan kekuatan yang menakjubkan dan meraung ke arah Meng Shen. Melihat Xiaoyan mendekat, Meng Shen bereaksi dan ingin menghindar, tapi tiba-tiba cahaya putih muncul di depan matanya, sehingga kegelapan menyapu dan menyelimutinya. Yao Beng! Meskipun Xiaoyan dan Meng Shen adalah langkah ke-9 keabadian Kaisar, di bawah kekuatan yang sama, tidak sulit bagi Xiaoyan untuk mengendalikannya. Meskipun itu hanya 2 tarikan nafas, tapi dia tidak bisa melarikan diri. Saat mata Meng Shen berangsur-angsur kembali jernih, tubuhnya tiba-tiba tenggelam, dan ada rasa sakit yang sangat hebat di sekujur tubuhnya. Setelah dia melihat perutnya, dia telah tertusuk setengah dari tombak pemecah bencana di perutnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.